Nah ini sahabat, perlu Cik Belangi jelaskan. Jadi ketika Udin Botak ditobatkan sama Bang Ri, malahan juragan tanah ini sampai-sampai dia menebang kayu lagi di lahannya Bang Ri Lampung ya. Nah jadi justru itu sahabat ya. Kalau informasinya ini belum ketemu sama si yang punya lahan ya, karena keterangan dari yang punya yang nebang itu kemarin itu bahasanya dia nebang ini nggak tahu apa-apa, karena nih posisinya kan adanya kayu ini ditebang karena dia Udin Botak itu banyak uangnya sudah masuk kejebur. Nah kejebur di makan Udin Botak katanya kurang lebih hampir 3 miliar apa 2 miliar. Nah jadi semua kayu-kayu yang ada di lahan Bang Ril itu ditebanginlah sama si juragan tanah ini. Nah maka dari itulah sobat ya, ketika Udin Botak tobat ya, mudah-mudahan benar-benar si Udin Botak itu istiqomah ya, benar-benar dia ibaratnya bisa dengan menyelesaikan jalan yang baik ya. Masalahnya kenapa? Banyak sekali bumerang-bumerang yang Udin Botak hadapi karena adanya penyelesaian antar intern sama mereka itu banyak harus diselesaikan. Oleh karena itu sahabat-sahabat ya, apapun bentuknya, dengan dalih yang digunakan dijalankan sama Udin Botak ini, dengan dia memohon sampai kayu-kayu sudah ditebang pohon ini, mau tak mau Cik Belangi harus menemui yang namanya juragan tanah itu, harus ketemu. Masalahnya kalau nggak ketemu ya ini dampaknya sangat-sangat luar biasa, berbahaya, karena nggak bisa yang namanya main tebang-tebang aja. Urusannya kan itu sama Udin Botak ya. Kalau sama Udin Botak berarti ya selesaikanlah intern mereka, jangan sampai nebang-nebang lagi di lahan sepunya Bang Ri ya. Urusannya apa? Nah ini makanya Cik Belangi mau clearkan dulu, karena kalau nggak Cik Belangi clearkan, jelas permasalahan ini semakin kuat ya. Itu sahabat-sahabat ya, Cik Belangi ingatkan, jangan lupa ya di subscribe, pantau terus channel Cik Belangi, tonton terus di beranda Cik Belangi. Dengan subscribe kalian, like dan komen kalian, Cik Belangi akan memberikan tontonan-tontonan yang lebih ekstrim, artinya lebih bagus lagi ya. Masalahnya cerita dan cerita misi kita ini memang Udin Botak sudah tobat, dia mungkin bermohon dengan Bang Ri, tapi kita nggak tahu kenyataan-kenyataan itu memang sudah dicabut semua ya, kekuatan-kekuatan Udin Botak. Nah yang menjadi permasalahan, kenapa ketika Udin Botak tobat, si juragan tanah ini, CS-nya ini malah-malahan motong kayu seenak udel ya. Nah kayu ini kan lahannya punya Bang Ri ya, artinya kalau punya Bang Ri, punya haknya, kenapa dia main tebang? Memang urusannya ruwet. Masalahnya kenapa? Yang ngejual lahan itu kan Tisen sama Jabrik. Nah urusannya biarlah intern mereka, tapi kenyataannya bukan begitu di lapangan. Inilah saking sabarnya Bang Ri dan kami sebagai tim membela daripada hak daripada punya Bang Ri ini, jangan sampai semakin lama semakin artinya kekuasaan itu mereka ambil. Inilah sahabat-sahabat ya, manusia kalau selalu menanamkan sifat keserakahan, apalagi dia sirik dan dengki tertanamkan dalam jiwa dia, sudah barang pasti ya sahabat ya, alamat kehidupan demi kehidupan yang dia jalani, yang dia lakukan, bukan kebahagiaan yang dapat, yang ada permasalahan-permasalahan selalu ada. Bahkan secara dalam rezeki, secara dalam sifat yang mereka hadapi akan tambah sempit dan tambah sulit, tambah ruwet. Yaitu itu ya sahabat ya. Jangan lupa Cik Belangi ingat lagi, subscribe terus channel Cik Belangi, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian, mudah-mudahan Cik Belangi memberikan suatu tontonan yang lebih bagus lagi. Nah, sebagaimanapun kita mau
coba kita tunggu ya, karena informasinya ada di daerah sini katanya ya. Si biasa tempat katanya sih waktu itu Cik Belanga pengen memastikan kediaman si Juragan Tanah ini selalu dia mendatangi tempatnya gurunya ini banyak sekali Juragan Tanah ini, rupanya nggak sembarangan Juragan Tanah ini ya. Karena kenapa? Dia selalu menggunakan dan memanggil minta bantuan backingan lah daripada seperti orang tua lah ya. Orang sakti apa nggak tahu, saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan ini saya akan bisa menemukan ya titik terang daripada keberadaan cerita permasalahan kayu itu yang dijual sama Juragan Tanah itu ya. Kita tunggu aja sahabat ya. Karena kalau nggak diselesaikan, nanti sudah jelas permasalahan ini akan tambah larut, tambah ruwet, tambah semakin besar. Dimana selalu yang dilakukan sama si Udin Botak, Juragan Tanah ini, mereka ini kan artinya selalu punya pemikiran-pemikiran yang tidak baik ya. Keserakahan yang pasti ya. Makanya kalau kita selalu hidup dihantui dengan keserakahan, sudah pasti hidup yang kita jalani itu bukan malah mendapatkan ketenangan ya, yang ada kesuraman. Kenapa? Yaitu tadi, jangan sampailah hidup kita ini bukan haknya untuk diambil. Kalau bukan hak kita, biarkan, berarti itu bukan milik kita. Kalau sudah rezeki kita, walaupun itu hanya singgah, mampir bahasanya, tapi kita harus yang namanya sifat berbagi ya. Kalau sifat berbagi itu sulit yang akan tertanamkan pada diri orang, jati orang tersebut. Masalahnya dia yang ada itu selalu dihantui kekurangan-kekurangan tanpa ada rasa syukur. Untuk itu sahabat-sahabat, Cik Belanga katakan, perbanyaklah yang namanya kita sholat, perbanyaklah kita selawat, perbaiki kita sholat ya. Dengan kita sholat, insya Allah. Waduh, kebenaran Juragan Tanah. Saya tadi dari nunggu-nunggu dari kamu ya. Saya nyari-nyari. Nah, betul. Saya mau tanya Juragan Tanah. Iya. Ya, Bang Tang Prabu ya. Ya. Itu semenjak Udin Botak tobat, Ya. kayu di sana itu kau garap lagi, kau potong lagi, mau kau jual lagi. Maksudnya apa? Iya, memang itu kan lahan kami. Nah, Udah saya bayar itu. Lahan-lahan sudah kau dijelaskan berulang kali, Kang Prabu. Yang jual itu Tisen sama Jabrik. Betul. Tapi secara hak pemilikan itu punya Bang Rey. Kenapa kau masih tebang lagi? Kan urusannya sudah, Udin Botak sudah tobat, bukan kau tobat, malah kau jual kayu itu. Udin Botak benar boleh tobat ya. Tapi uang saya sama Udin Botak tuh hampir 3 miliaran. 3 miliar. Uang Ya. apa itu? Uang apa? Ya, uang buat beli tanah segala macam ini. Oh. Ya, termasuk lahan kayu ini juga. Makanya kayu tetap aja saya nih. Oh, berarti sudah jelas ini permasalahannya. Biar kau jelas ya. Saya ingatkan sama kamu, Kang Prabu ya. Ya. Jangan sampai itu diangkut kayu itu, kau selesaikan urusan kau sama Tisen sama Jabrik. Enak. Karena itu jelas kayu dari lahan tempat Bang Rey, kau suruh tebang sama orang tukang senso itu, mau kau jual, kau minta tuntut dan uangnya itu dipakai Udin Botak. Sekarang begini logikanya. Jangan kau hantam lagi, kau habisi kayu yang di lahan Bang Rey, kau urus aja sama Udin Botak, kau selesaikan di situ. Ya sekarang begini, di mana Udin Botak sekarang? Jangan disembunyi-sembunyikan. Ya. Begini loh ya, dia tidak kami sembunyikan ya. Memang secara dalam, ketika dicabut sama Bang Rey ilmu kekuatan yang ada, dibersihkan semuanya itu yang ada ya, termasuk apa ya, cincin-cincinnya itu nggak ada gunanya. Nah, mungkin dia istirahat, dia mau
ya menenangkan pikirannya bagaimana. Nanti kalau sudah ini temuin aja, selesaikan. Jangan, pokoknya intinya begini ya, jangan sampai kau angkut itu. Iya. Tetap saya angkut. Hah? Kayu-kayu itu memang hak saya. Hak Ya. dari mana? Hak saya kayu-kayu itu. Hah? Ya. Ini bahaya kalau kau sampai itu mobil dia apa kayu itu diangkut. Bahaya kenapa? urusannya Saya Pak- nggak takut. Urusannya panjang. Panjang bagaimanapun Hai. sama saya oke. Ya. Beginilah, nggak usahlah kita mau cari-cari masalah keributan. Yang penting saya ingatkan sama kamu. Ini juragan tanah, ya. Jangan sampai intinya kayu itu diangkut. Udah gitu aja. Kalau enggak, saya telepon Bahri nanti biar kita bisa selesaikan. Silahkan telepon Ray. Saya nggak takut. Ya. Saya datangkan jumlah preman lagi. Saya bayar semua lagi nanti. Ya. Saya nggak takut. Tapi kasih tahu di mana Udin Botak sekarang. Ya. Ya, Jangan dilindungi si Pelangel. Nah, Ya. saya nggak ngelindungin kok. Iya, ngapain ngelindungin? Intinya kalau orang sudah apa ya, sudah tertanamkan jiwanya untuk berbuat baik, berarti dia nggak mau lagi meninggalkan perbuatan yang melakukan perbuatan yang jahat. Ya sudah, kenapa lagi? Siapa tahu dia mau ibadah. Hah? Baguslah kita dukung. Seharusnya kau juga ikut tobat gitu. Silahkan dia mau tobat mau apa. Yang penting dana saya sebanyak 3 miliar. Ulangin. Ya. Aneh juga kamu ini. Ya, sedangkan yang makai yang melalui dia semua. Mau tesan, mau jabrik, mau ompong tuh melalui dia semua. Makanya juragan ya, hidup itu walaupun sama kau sama CS atau satu partai lah boleh katakan ya, satu tim lah ya, kerjasama apa gimana bisnis kalian itu, makanya kenali dulu, jangan sembrono. Kalau begini kan siapa yang mau dirugikan? Ya saya nggak mau dirugikan Nah, saya. kenapa kau marah-marah sama saya? Karena kau yang menyembunyikan Udin Botak. Mana ada? Karena timnya Bang Ray inilah, semua tim Bang Ray ini menyembunyikan. Dari mana kami untuk apa kami menyembunyikan ya? Nggak ada gunanya kami menyembunyikan si Udin Botak itu. Karena Udin Botak sekarang masih banyak duit dia. Ya, uang itu duit dari saya. Ya. Ya ambil lah kalau memang banyak duit. Ya, Kenapa? di mana orangnya? Ya cari. Kasih tahu saya Ya sembunyi cari, di mana. cari aja lah telepon. Disembunyikan, kalian yang menyembunyikannya. Sembrono nyembunyiin. Apa untungnya? Apa gunanya kali menyembunyikan si Udin Botak itu? Nggak ada gunanya. Ya Iya. pasti ada gunanya lah. Hah? Manfaatnya nggak ada. Hah? Ada manfaatnya. Karena Apa? tanah-tanah sekarang sudah kembali ke Bang Ray lagi. Intinya begini ya. Karena tanah itu si Udin Botak sudah cerita semua. Memang surat-surat itu dipalsukan semua kemarin tuh ya. Memang secara dalam kebohongan masalah uang itu hanya manipulasi aja untuk ngambil uang kau. Iya. Itu kalau kamu tahu. Iya. Saya tidak terima itu. Hah? Ya. Sekarang di mana Udin Botak? Kasih tahu saya. Kalau enggak, Apa lagi kau nih? Kau maksa-maksa saya paksa, Cibange, ya. salah. Harus tunjukkan di mana tempat Udin Botak. Hah? Salah kau maksa saya ya. Yang jelas begini ya. Kalau Bang Ray kemarin tuh ngomong si Udin Botak itu lagi ditaruh di suatu tempat, nggak tahu saya tempat di mana. Bang Ray juga nggak ngasih tahu. Intinya Udin Botak tidak bisa diganggu. Nah itu kalau kau pengen tahu. Kalau kau mau maksa-maksa ya silakan kau cari di mana. Kalau kau punya sahabat-sahabat tempat-tempat yang lain seperti jabrik, tanya. Tolong kembalikan. Kalau tidak, saya bawa besar-besaran ini preman ini untuk menghilangkan ini mereka. Bilangin siapa? Kalian. Apa maksudnya? Hah? Jangan sok-sok kau menghilang-hilangkan sok-sok. Ya hebat kenapa? kau. Saya memang hebat. Ya. Saya ingatkan sekali lagi kau, juragan. Lebih baik kau sadar seperti Udin Botak. Udah. Sadar seperti Udin Botak. Iya, tobat kau. Saya nggak akan tobat. Hah? Nggak akan tobat saya. Nah, Ya. kalau kau nggak tobat, yang jelas kayu di sana jangan sampai ada diangkut. Kalau sampai diangkut, Tetap saya angkut kalau kayu. Karena itu udah saya sinso, ya. nggak bisa lah. Walaupun kau singso, tetap saya nungguin di sini, apapun bentuknya. Jangan sampai itu diangkut. Itu aja. Saya angkut. Kalau nggak kau pulang sana. Jangan tunggu-tunggu di sini. Nggak bisa lah. Ya. Memang Bang Ray tadi udah telepon saya. Jangan sampai kayu itu diangkut. Begitu dia pesan. Hah? Kalau kayu itu sampai diangkut, ya repot urusannya. Apapun bentuknya ya ribut-ribut. Iya. Ribut sama saya. Apa maksud kamu mau diangkut-angkut? Itu kan hak milik Bang Ray itu. Hah? Saya habisin pada pokoknya Ray. Saya bubarkan. Saya bubarkan, saya bubarkan.
Apa maksudnya saya bubarkan? Saya bumi hanguskan padepokannya. Ya. Oh, hebat kau. Loh, pasukan saya banyak nanti. Lihat. Oh. Saya datangkan. Jadi kalau punya pasukan banyak, merasa jago, merasa hebat. Iya. Alah, Karena saya bisa bayar. udahlah kau banyak ngomong kamu nih. Iya. Mendingan kau pergi-pergi sana. Ya Iya. kau yang pergi. Saya mau nungguin kayu itu. Tidak. Hah? Gak boleh. Apa maksudnya nggak boleh? Hah? Ya gak boleh lah, itu kayu saya. Dari mana? Kayu saya. Kayu saya lah itu. Saya tebang, saya gergaji, saya sinso. Setelah jadi mau ambil kau. Iya. Itu apa kau? Hah? Nggak, kau nebang di mana? Lahan punya Bangde, tahu nggak? Lahan Rey juga itu lahan saya. Dari mana? Hah? Sudah saya bayar dengan Oh, pesan mau bangsa dengan kau. Kau nih, dari tadi diomongin juga. Kau. Ayo kau. Hah? Masih mau pulang sana? kau, pulang kau. Hah? Pergi, pulang. Kau yang pergi. Hah? Saya nggak yang pergi, tetap menunggu kayu itu. Pergi kau. Hah? Mau kami bawa ke padepokan kayu itu? Nggak bisa. Tahu nggak? Pokoknya nanti makan saya bumi hanguskan. Mau bawa Bumi kemana hanguskan kau? apa Hah? kau? Hah? Apa maksud kau bumi hanguskan? Kau ini kami bumi hanguskan nanti dari bumi. Mana ini. bisa bumi hanguskan saya? Hah? Sombong kau. Jangan sok-sok hebat kau juga kan? Iya. Saya nggak takut. Walaupun kau katanya banyak duit, nggak gimana? Sama. Saya lebih nggak takut pada kalian. Ya? Alah, jangan kau sombong. Intinya yang pasti permasalahan ini ya, daripada nanti berlarut-larut, lebih baik kau pergi dari sini. Biarkan kayu itu kami bawa. ke Kayu padepokan. tetap saya bawa itu. Ya? Nggak bisa. Bodoh kamu. Hah? Apa kau maksa-maksa ya? Kau, hah? Apa kau? Itu kehebatan kau, hah? Udin botak aja udah nggak bisa apa-apa lagi Oke, kau. Udin botak bisa kalian kalahkan. Hah? Ya. Bisa kalian tumbangkan dia. Ya. Apalagi kau kecil amat numbangin kau kalau Cil, bodoh, kau yang kutumbangkan nanti. Hah? Coba kalau memang bisa, hah? Mana kekuatanmu? Gunakan. Katanya Pergilah kau, pergi. kau punya ilmu, punya guru Kasih katanya. tahu dengan Ray, kayu-kayu udah saya tebang. Mana bisa kayu itu tetap kami tunggu, nggak bisa dijual, nggak bisa diangkut hari ini pun. Kami tetap saya tunggu di sini. Hah? Iya. Apa? Allah Akbar. Bangsa. Ayo kau. Ayo. Mana? Pergi kau. Saya nggak bakal pergi. Karena kayu itu gimana caranya tetap nggak kami bawa. Pergi. Kami Ya jangan tungguin. dibawa lah. Memang betul jangan dibawa. Kami bawa ke padepokan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya bumi hanguskan padepokanmu. Apa maksudnya bumi hanguskan? Dari mana hukumnya kau bumi hanguskan? Kau belum masuk aja, kau sudah hangus. Karena itu sudah pagar gaib, tau nggak? Pagar goib bisa saya tembus. Alah, Kecil pagar goib bagi saya. tembus. Jangan Ya. gaya kamu juragan, sok-sok hebat kau. Saya mau hebat. Hah? Ya. Gak enak ku patah-patahkan nanti lah. Tidak. Ay, ngeyel juga kau nih ya. Ayo kau. Apa mau kau sekarang? Mendingan kau pergi, hah? Sudah. Saya tetap. Kau yang pergi. Hah? Kalau kamu cari Udin botak, kau cari aja sendiri, ya. Gak bakal bisa kau ketemu yang Udin botak itu, ya. Dia sudah jadi orang baik, sudah mau ibadah. Mungkin itu udah hidayah dari Allah, dari kolbunya, sehingga dia benar-benar menanamkan sifat benar-benar untuk berbuat baik. Jangan kayak kau ini. Ya Sudah kenapa? Itu jelas-jelas kayu. Bodoh kau yang bodoh. Hah? Kayu itu Bodoh kau jadi ngarai ya. Kau. Biasa.
Sudah pulang kau? Ini pulang nih, ini pulang. Ini pulang nih. Pulang. Saya sudah katakan, saya nggak bakal pulang, angkat kaki dari sini. Hah? Tetap kayu itu mau kami angkut. Saya mau telepon mobil, biar diangkut. Silakan, kalau bisa. Ya bisa, kenapa Ya nggak kenapa nggak bisa? bisa saya? Hah? Ada saya. Hah? Ada juga kau. Itu kayu saya loh. Nggak ada guna. Ada kau juga. Ya? Kenapa nggak ada gunanya? Iya. Pulang. Bukan hak kau itu. Hak saya. Dari mana rumusnya? Punya saya, hak saya. Ada. Ya. Memang- Itu dengan duit saya semua tadi yang beli itu. Makanya Nah jadi- sekarang tunjukkan Udin botak di mana? kau. Kau maksa-maksa kau. 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 Maksa lagi tadi ya. Tunjukkan. Nih maksa-maksa. Tunjukkan Udin Ini. botak. Kau. Ayo kau. Hah? Masih maksa kau? Hah? Masih maksa kau? Mendingan kau pergi. Hah? Pergi kau dari sini. Iya. Kau yang pergi. Saya nggak bakal pergi. Saya mau nungguin itu yang namanya kayu itu. Kayu milik saya ditungguin. Apa menjadi budak saya? Hah? Mau minta bayaran berapa kamu? Hah? Apalagi bayar-bayarkan? Ini bayarkan. Kau bayarkan. Mau pergi nggak kau? Bangsat kau. Kau ya. Hah? Dari tadi diomongin nggak ngerti-ngerti kau nih. Apa? Ngambil-ngambil hak punya orang. Iya. Bukan tanpa sadar kau. Tunggu kau ya. Iya. Inilah sahabat ya. Yang namanya hidup di lapangan itu selalu yang namanya kita ada perseteruan. Cuman semuanya itu anggaplah ya suatu hikmah di balik semuanya ini. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang baik-baik. Contohnya dengan misi, dengan perjalanan, perjuangan ya. Hari demi hari, waktu demi waktu kami jalankan bersama Bang Ray Lampung ya. Kenapa? Alhamdulillah rajanya preman Udin Botak sekarang sudah tobat. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya. Mungkin semua itu atas dukungan kalian. Mungkin semua itu support kalian ya. Karena kami bukan berarti tidak bisa menumbangkan seperti membalikkan telapak tangan. Bukan itu tujuan kami. Apalagi memusnahkan. Bukan itu misi kami. Kami bagaimana caranya orang itu bisa tersentuh ya. Orang itu akan mengikuti dengan sendirinya, terpanggil dengan tertanamkan dalam jiwa dia, diiringi dengan kolbu yang benar-benar Allah bukakan. Semuanya itu Allah lah yang menggerakkan kita. Tanpa Allah nggak mungkin kita namanya bisa hidup seperti di alam nyata seperti ini. Untuk itu sahabat, saudara-saudaraku ya, Cik Blang tak segan-segan selalu berpesan dan mengingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyailah kita dalam hidup itu berselawat, karena selawat sama halnya kita mengingatkan diri kita ya. Perbaiki sholat, insya Allah dengan langkah-langkah kita, apa yang kita lakukan terapkan ketika kita menghadap kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, rasa syukur kita kepada Allah dalam hidup di alam semesta ini. Bagaimana caranya kita bisa menerapkan setelah sholat itu, artinya kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ya, walaupun itu bahasanya innallah ya, artinya dialah Allah. Di mana letak kita menanamkan seperti itu ya? Di muka bumi inilah yang namanya taman surganya para rasul. Itu sahabat-sahabat, Cik Blang banyak terima kasih atas subscribe kalian, dukungan kalian. Dengan dukungan kalian itu mudah-mudahan ya, walaupun itu edukasi, tapi dengan kalian menekan lonceng supaya kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi di channel kami. Untuk itu adanya video ini Cik Blang tutup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.